Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat tabu lampot semuanya? Kali ini kita akan review tanaman-tanaman yang ada di rumah saya ya teman-teman. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ada lombok. Lombok ini udah mulai kembang ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Udah mulai kembang. Semoga lomboknya lebat ya teman-teman. Saya tanam di polybag ya teman-teman. Dalam polybag. Kemudian ini juga ada lombok lagi di polybag juga sudah mulai muncul kembang-kembangnya nih. Nah ini, jadi saya gunakan lahan sempit yang ada di rumah saya untuk menanam tanaman di planter bag dan di polybag ya teman-teman. Jadi ada juga tanaman buah di planter bag ini teman-teman, tabu lambek atau tabu lampot ya teman-teman, tanam buah dalam pot. Saya sarankan teman-teman pakai planter bag yang 50 liter ya teman-teman, ataupun 100 liter nih. Saya pesan dari Easy Grow, planter bag 50 liter ya teman-teman. Nah ini pohonnya sudah mulai sebesar ini, tapi ini adalah 5 belum berbuah ya teman-teman. Nah nih 5-nya belum berbuah tapi sudah mulai subur ya teman-teman. Nih planter bagnya, nah sudah mulai subur. Kemudian saya punya jambu Jamaika ya teman-teman. Ini jambu, orang sini bilangnya sih jambu Darsono yang warnanya merah itu teman-teman. Tapi kalau yang jambu Jamaika itu bedanya, kalau jambu Jamaika ini dia buahnya itu merah-merah kehitaman ya teman-teman. Dan dagingnya lebih lebat, lebih renyah. Kalau jambu Darsono dia merah putih, merah keputihan. Dagingnya juga kurang renyah kalau jambu Darsono. Tapi kalau jambu Jamaika dia renyah. Cuma ini baru 3 bulan saya tanam sih teman-teman. Dulu kecil banget. Ini saya coba stek susu ya teman-teman, dari planter bag. Ini biji dari jambu Darsono ya teman-teman. Saya coba tempel di rantingnya untuk jambu Jamaika ini. Kemudian ini juga ada tanam lombok, baru saya potong pucuk ya teman-teman. Ini yang ini baru, ini saya baru potong pucuk, Nah ini juga tidak kalah pentingnya teman-teman. Ini adalah seri Jepang ya teman-teman, sudah mulai berbuah juga. Nah ini buahnya, kembangnya. Ini juga kembangnya sudah mulai buah, seri Jepang. Buahnya manis ini teman-teman, seri Jepang nih. Nah, seri Jepang masih pendek, sudah mulai berkembang ya teman-teman. Seri Jepang ini sebenarnya sudah pernah berbuah sekali teman-teman. Buahnya sebesar inilah teman-teman. Buahnya lumayan lah, sebesar kelereng buahnya. Jadi lumayan manis, ada bijinya 2. Kemudian ini ada juga lombok yang saya potong pucuk. Saya coba kasih supaya dia bercabang. Ini juga saya potong pucuk. Ini saya miringkan. Ternyata teman-teman, rahasianya kalau lombok itu dimiringkan dia akan tumbuh tunas di batang-batang utamanya teman-teman. Nah di sini sama di sini. Ini saya miringkan. Nanti ada lagi contohnya satu ya teman-teman. Saya coba miringkan. Nah ini tumbuh tunas di tiap batangnya itu. Nah ini juga saya belum potong pucuk, ini juga masih baru. Nah ini ya teman-teman yang saya miringkan juga, dia muncul tunas di di tiap batangnya. Ini 1, 2, 3, 4, nah, sama di sini di ujung. Jadi rahasianya kalau lombok ini kalau kita tanam, kalau kita miringkan, dia itu akan tumbuh tunas di batang-batangnya teman-teman. Nah, jadi kalau dia posisinya lurus begini, dia tumbuhnya ke atas terus. Tapi kalau kita miringkan, dia akan tumbuh di tiap-tiap batang ini ya teman-teman. Tiap-tiap daunnya itu ada sela-selanya, itu akan muncul tunas ya teman-teman. Ini seperti ini di sela-selanya, seperti ini. Ini juga di atasnya. Nah, jadi nanti cabangnya lombok ini dia akan banyak teman-teman. Buahnya juga pasti banyak teman-teman ya.
Saya juga nanam jeruk ini, jeruk santang madu. Ini cuma belum berbuah ya teman-teman. Kemudian saya juga punya tanaman persik ya teman-teman, buah persik. Nah ini udah mulai tinggi. Saya tanam di planter bag 50 liter ya teman-teman. Nah ini persik. Jadi sebenarnya lahan saya sempit sih. Nah seperti ini aja. Cuma saya maksimalkan supaya saya bisa nanam sebanyak-banyaknya tanaman. Masih ada lagi tanaman teman-teman ya. Ini ada jambu madu Delhi. Ini sudah pernah berbuah sekali, cuma sekarang belum berbuah lagi. Saya potong cabangnya, saya tinggalkan satu tangkai aja begini teman-teman. Nah ini jambu madu Delhi, cuma belum berbuah lagi ya teman-teman. Saya tanam di planter bag 50 liter. Kemudian saya punya jeruk ini teman-teman, jeruk sangkis, tapi jeruk sangkis ini jeruk sangkis lokal ya teman-teman. Nah ini hasil cangkok ya teman-teman. Saya potong atasnya, akhirnya tumbuh tunas baru. Ada 4 tunas baru. Ini jeruk sangkis lokal, mudah-mudahan berhasil. Oke, kita coba ke tanaman yang lainnya teman-teman ya. Masih ada lagi tanaman lainnya. Nah ini ada mangga harum manis. Nah ini ada yang berbuah, ini dia. Ini sudah kuning, sudah mulai berbuah ya teman-teman. Nah ini adalah mangga harum manis ya teman-teman. Nah ini adalah hasil cangkok ya teman-teman, cangkok batang besar. Saya cangkok susu teman-teman. Nah, buahnya udah mulai banyak, bagus, banyak nih. Ini sangkis mangga harum manis teman-teman. Nah, ada yang saya bungkus juga ini. Nah, udah mulai besar, mudah-mudahan buahnya besar. Ini batangnya teman-teman ya. Kemarin saya mau tanam di planter bag ukuran besar, cuma karena batangnya besar betul, jadi saya tanam di anu aja ya teman-teman, di tanah, langsung di tanah. Nah ini teman-teman ya. Nah udah mulai jadi mangga harum manis ini manis sekali ya teman-teman. Nanti kita akan ambil ini teman-teman, ini sudah lembek teman-teman. Nah udah mulai lembek, tak keras. Ini sudah bisa kita petik, kita makan buahnya teman-teman. Pokoknya pendek aja, sekitar 2 meteran ya udah berbuah. Nah, ini teman-teman. Nah, oke, kita ke tanaman lainnya teman-teman. Nah kemudian ini saya nanam keladi mbota kalau orang Jawa, tapi kalau orang sini bilang keladi singkong atau keladi kentang ya teman-teman. Ini saya tanam di planter bag aja, karena tanaman ini nggak mudah mati, cepat tumbuhnya teman-teman. Untuk ini saya belum coba bongkar anunya, isinya ada apa belum. Nah, sudah batangnya sudah besar-besar. Saya pangkasin daun-daunnya ya teman-teman. Ini saya pangkasin, saya sisakan 3 atau 4 tangkai aja untuk daunnya. Ini juga. Nah ini saya maksimalkan lahan saya teman-teman, jadi siapa tahu ini bisa jadi motivasi buat teman-teman yang lahannya sempit, merasa berkecil hati ya. Coba aja tanam di rumah dengan sistem planter bag ya teman-teman. Nah, lumayan ada beberapa pokok untuk anunya, keladinya. Ini tinggal nunggu panennya ya teman-teman. Udah mulai subur-subur, batangnya besar-besar teman-teman. Jadi kita tinggal nunggu panennya teman-teman. Nah biasanya kalau dia udah bisa panen, nanti batangnya akan mengecil ya teman-teman, mengecil, mengurus, dia akan membesarkan buahnya teman-teman. Cuma ini belum masih kecil-kecil buahnya. Saya pernah bongkar, ini isinya masih kecil-kecil. Nah, masih sebesar salak, belum besar betul. Oke, kita lanjut ke tanaman lainnya teman-teman. Nah ini saya punya jeruk purut ya teman-teman. Ini adalah hasil cangkok ya teman-teman, jeruk purutnya. Nah hasil cangkok saya coba tanam di planter bag, di polybag. Nah ini teman-teman, ada 4 yang jadi untuk jeruk purutnya. Jeruk ini daunnya bermanfaat sekali ya teman-teman. Pada saat kalau ada orang acara atau mau nyayur, ini daun jeruknya
dibuat bumbu. Oke, kita ke tanaman lainnya teman-teman. Ini saya punya pisang hijau. Pisang hijau, nah, cuma belum berbuah, sudah subur banget ini. Tunasnya sudah ada beberapa, sudah mulai banyak. 1, 2, 3. Di sebelah sana ada 2, berarti 5. Tunasnya ada 5 teman-teman. Nah ini teman-teman, ini pisang hijau. Kemudian kita ke tanaman lainnya. Ini ada jahe ya teman-teman. Nah jahe saya tanam di karung-karung aja teman-teman, udah lumayan subur-subur ini teman-teman. Nah teman-teman ya, jahe saya campur sini, jahe putih, jahe merah saya campur. Sini juga jahenya. Nah udah mulai banyak tunasnya jahe-jahenya. Nah jahenya batangnya besar-besar jahenya nih. Itu juga ada, ini ada bidara Arab, daunnya berduri. Ini tadi jahenya juga ya teman-teman. Saya banyak nanam jahe di karung ya teman-teman, lumayan hasilnya banyak. Nah ini dia jahenya teman-teman, saya tanam di karung-karung, udah mulai subur. Nah ini jahe teman-teman, alhamdulillah jahenya subur-subur, sudah banyak anunya, tunasnya. Nah mudah-mudahan ini bisa dapat beberapa kilogram lah ya teman-teman jahenya. Ini campur teman-teman jahenya. Ini jahenya adalah jahe merah plus jahe putih, saya campur aja. Udah mulai subur-subur jahenya, udah mulai banyak anakannya. Sebenarnya kalau mau dikembangkan bisa lagi diambil anaknya ya teman-teman, kita pisah, kita jadikan banyak. Kayak ini sudah mulai banyak isinya teman-teman. Nah kelihatan saya timbun pasir aja teman-teman. Ternyata teman-teman, pasir itu kalau kita campur dengan pupuk kandang. Nah sini saya cerita ya teman-teman, di sini saya memakai pupuk kandang ya teman-teman, kandang kohe sapi ataupun kohe kambing. Jadi kohe sapi sama kohe kambing saya itu saya campur pasir. Alhamdulillah dengan percampuran kohe kambing dengan kohe sapi itu dan dengan pasir, dia cepat menyuburkan tanah teman-teman. Tanah itu jadi gembur, pasir itu nanti akan menghitam dan menggemburkan tanah-tanah yang di bawahnya teman-teman. Bagus. Jadi saya sarankan teman-teman kalau mau menanam, pakai kohe kambing atau kohe sapi, kemudian dicampur dengan pasir ya teman-teman. Karena bagus sekali, karena saya sudah buktikan jahe-jahe ini subur banget dengan metode yang saya pakai. Jadi pupuk yang saya pakai itu adalah pupuk kohe kambing ataupun kohe sapi, saya campur dengan pasir biasa teman-teman, tidak apa-apa, campur, biarkan aja seminggu, aduk-aduk. Nah nanti dia menghitam, akan menyampur, kemudian dia akan fermentasi otomatis, dia akan menjadi gembur teman-teman. Ini ya teman-teman, alhamdulillah jahenya udah lumayan subur. Nah ini teman-teman, jahenya mulai subur. Nah hijau-hijau jahenya, daunnya udah banyak. Mudah-mudahan jadi teman-teman ya, lumayan teman-teman. Jadi teman-teman yang punya hobi menanam, kemudian lahan tidak punya ataupun sempit, jangan berkecil hati. Coba ikuti cara saya dengan nanam di karung-karung ataupun di polybag ataupun di planter bag ya teman-teman. Nah ya teman-teman ya. Oke kita ke depan lagi teman-teman, kita lihat tanaman yang lainnya. Masih ada lagi tanaman di depan sana, saya tanam di dekat jalan. Tanaman-tanaman saya, lahan saya sempit sih sebenarnya, cuma saya maksimalkan supaya saya bisa menanam sebanyak-banyaknya. Nih. Oke kita ke atas ini teman-teman ya. Kita lihat, saya masih punya tanaman lagi, saya tanam tumpang sari dengan mangga ya teman-teman. Oke kita ke situ, ikuti ya. Nah ini teman-teman, saya punya bayam Brazil.
Ini sebenarnya di drum ya teman-teman, di drum, ini di drum. Nah, tapi saya tumpang sari dengan bayam. Aslinya tanam di drum ini untuk mangga. Ini mangga Irwin ya teman-teman. Sorry, ini mangga Mahathir. Nah, udah mulai juga subur tapi belum berbuah. Ini stekan ya teman-teman. Nah, kemudian saya tumpang sari dengan pinggirannya dengan bayam Brazil. Alhamdulillah, bayam ini tumbuh dengan subur ya teman-teman. Bisa kita sayur, kita nikmatin bayam-bayam ini. Subur banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman, sorry ya teman-teman, dekat jalan jadi suaranya ngeresek. Jadi kalau teman-teman hobi tanaman, dengan suka tabu lampau, suka menanam, coba deh ikuti cara saya nanam di planter bag. Maksimalkan lahan sempit itu dengan ditanamin bibit-bibit tanaman buah ataupun tanaman sayur teman-teman. Nah, ini adalah mangga hasil stek ya teman-teman. Itu kelihatannya steknya. Ini juga ada kangkung sini. Ini kangkung sebenarnya dari potongan rumahan itu yang dimasak, akarnya saya tancap tumbuh. Udah sering dipanen ini teman-teman. Kemudian di drum sebelahnya ini juga ada teman-teman. Nah, ini bayam Brazilnya mulai subur ya teman-teman. Subur-subur lah. Jadi kita bisa sayur bayam-bayam ini teman-teman ya. Nah, ini juga di drum. Nah, seperti itu teman-teman. Tuh di drum. Nah, saya tumpang sari dengan bayam. Awalnya memang aslinya drum ini untuk nanam mangga ini. Nah, ini adalah mangga Irwin ya teman-teman. Nah, ini stekan juga mangga Irwin yang warna ungu. Nah, ini ya. Kemudian bayam ini subur banget ya teman. Saya pakai pupuk yang saya bilang tadi teman-teman. Saya pakai pupuk kohe kambing atau kohe sapi, saya campur dengan pasir. Akhirnya subur. Bagus, bisa dicoba di rumah teman-teman. Bagi pencinta tabu lampau ya teman-teman. Karena wah, ini ada yang putus. Subur banget teman-teman kalau nanam dengan kohe kambing, pupuknya plus pasir. Nih hasilnya ya lumayan, bisa dibayangkan. Nah, ini juga ada sebelahnya, drum sebelah. Ini mangga juga ya teman-teman. Cuma saya lupa nama mangganya ini teman-teman. Karena saya beli online sih sebenarnya mangganya ini teman-teman. Cuma saya lupa nama mangganya yang ini. Saya tumpang sari dengan bayam Brazil juga teman-teman. Nah, ini subur-subur bayam Brazilnya. Ini juga ada di sini. Nah, subur, ini juga ada mangganya. Jadi drum ini sebenarnya khusus untuk mangga ya teman-teman. Cuma saya tumpang sari dengan bayam. Nah, saya juga punya ini apel. Nggak tahu apel apa ini. Saya lupa juga. Pokoknya ini apel ya teman-teman. Saya tanam di drum, mudah-mudahan jadi. Ya, inilah dia ya teman-teman. Tabu lampau, tanaman buah dalam pot saya yang ada di rumah saya teman-teman. Jadi teman-teman jangan berkecil hati kalau punya lahan sempit. Bisa kita maksimalkan seperti yang saya punya ini ya teman-teman. Jadi tumbuh subur ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman jadi semangat dan termotivasi untuk menanam ya teman-teman. Tanam sayuran, tanaman buah maupun tanaman lainnya teman-teman. Nah, jangan menyerah, harus semangat. Ini bayam ini paling enak ditumis teman-teman, atau dibikin keripik bayam. Nah, lumayan teman-teman, subur-subur teman-teman. Oke, mungkin review kita kali ini aja. Semoga ini bisa menjadi motivasi ya bagi teman-teman. Jangan berkecil hati yang punya lahan sempit. Saya sarankan gunakan pupuk kohe kambing atau kohe sapi plus campuran pasir ya teman-teman. Saya sarankan karena dia sangat bagus sekali buat tanaman. Oke teman-teman, mungkin itu aja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.